Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Wahyu Motor. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu, amin. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah cara mengatasi RPM yang drop saat di AC ya. Ini pada mobil Honda Accord Mistro. Ini biasanya kalau di Honda Accord Mistro, Selo ataupun Genio itu ya memang trouble-nya mirip-mirip ya, seperti itu. Tetap di RPM-nya itu sering drop, dan itu sudah ciri khas di mobil ini ya. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengatasi RPM drop atau RPM yang tidak stabil pada mobil Honda Accord Mistro ini ada beberapa tahapan dari mulai penyetelan di mesin dulu, baru dilanjutkan ke penyetelan untuk idle up AC-nya. Dan pada video ini saya hanya memberikan langkah-langkah dan step-stepnya ya, dimulai dari mana dan bagian-bagian apa saja yang harus dilakukan penyetelan. Jadi kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di kolom komentar. Baik, kita mulai saja dari penyetelan RPM-nya terlebih dahulu. Di sini ada sebuah baut penyetel RPM ya. Nah, itu kelihatan, itu bisa diputar dengan menggunakan obeng min. Itu pastikan di dalam bautnya itu ada o-ring karet, jadi supaya tidak terjadi kebocoran. Itu silakan diputar ke kanan untuk mengecilkan RPM dan putar ke kiri untuk memperbesar RPM. Kemudian apabila RPM ini bautnya di fullkan ke kanan, RPM masih tetap tinggi, silakan buka, dikendorkan saja dua buah baut ya. Ini baut sensor TPS ya. Baut sensor TPS itu dikendorkan, kemudian dicari, bisa digeser ke kanan atau ke kiri supaya RPM-nya itu didapat yang stabil, kemudian dikencangkan. Kemudian langkah ketiga, setelah RPM-nya itu sudah rata, kemudian silakan setel delconya. Ini kalau ke belakang karena itu berarti pengapian dimajukan, kalau ke depan arahnya berarti dimundurkan. Jadi dicari dan dirasakan dengan mencoba menarik itu ya, tuas gasnya seperti apa, respon mesinnya apa langsung respon atau masih nyendat. Kemudian yang perlu diperhatikan dan ini penting yaitu termostat tempatnya di sini, di dalam housing ini harus terpasang, karena kerja dari termostat ini akan mempengaruhi dua alat idle up ini ya, jok dan juga ISC nya. Itu cara kerjanya itu dari suhu air dari mesin ya. Jadi kalau termostatnya tidak terpasang, nanti RPM nya akan naik turun, ngayun. Terus kemudian pastikan ini ekstravennya itu masih otomatis ya, jadi tidak dilangsung.
Kalau yang sudah dilangsung ya coba distandarkan dulu supaya RPM-nya itu bisa maksimal. Terus yang tidak kalah penting yaitu ini katup PVC. Jadi katup PVC ini cuma bisa mengalirkan udara itu satu arah ya. Jadi kalau katup PVC nya sudah bocor maka RPM nya juga akan naik turun, tidak stabil. Kemudian untuk penyetelan ini ISC nya untuk idle up AC itu setelah AC dinyalakan silakan putar baut L di dalam sini, karena ini sudah saya segel pakai lem jadi nggak kelihatan ya. Jadi di situ silakan diputar maju atau mundur supaya RPM diselaraskan dengan posisi tanpa AC, dan saat dibebani AC itu harus bisa naik ya. Jadi bisa otomatis dan tidak drop seperti saat ini. Ini bisa dilakukan sendiri ya, pelan-pelan. Dan kemudian untuk penyebab RPM drop saat di AC itu yang paling umum terjadi ini dari sini. Ini adalah termistor ya. Termistor ini usahakan masih terpasang aslinya. Kalau misalkan termistornya rusak ya diganti dengan punya mobil lain yang kira-kira mirip ya. Jangan diganti dengan ini termostat. Jadi cara kerjanya berbeda. Kalau termostat itu fungsinya seperti saklar, berbeda dengan itu yang aslinya. Termistor itu bekerja berdasarkan tegangan. Jadi yang dibutuhkan oleh modul AC, perangkat AC ini, karena ini sifatnya sama ya, sudah kayak mobil sekarang itu sudah digital untuk di panel AC nya. Jadi kalau memakai termostat manual itu tidak akan support ya, jadi tidak terbaca programnya. Dan kalau misalkan tetap dipakai yang termostat ya pasti akan drop, RPM nya itu naik turun karena tegangannya itu tidak terbaca ya, tegangan kerjanya, inputannya untuk menaikkan RPM. Dan di sini bisa kita lihat itu seperti ini normalnya saat AC hidup. Ini karena saya setel di tombolnya itu outdoor, jadi tombolnya posisi aktif udara luar dalam ini, maka agak lama ya untuk on off nya. Nah ini, tapi kalau diatur di bagian indoor, jadi ruangan dalam saja yang ini. Nah ini coba saya pencet, maka ini otomatis dari kompresor itu sirkulasinya ya akan lebih cepat. Bisa dilihat di sini ya, di jarum RPM itu posisinya memutus kompresornya, jadi tidak lama juga ini pasti akan nyambung kalau di posisi indoor. Jadi pengaturan udaranya itu di dalam saja. Nah itu langsung hidup ya. Jadi itulah cara kerjanya, step by stepnya seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang membutuhkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.